Selamat datang kembali di sesi kita mengupas tuntas berbagai topik. Kali ini kita akan menyelami sesuatu yang dekat banget sama keseharian kita nih. Bagaimana cara kita berbahasa ternyata bisa jadi semacam jebakan halus buat cara kita berpikir logis. Sumber kita kali ini dari buku Logic Made Easy karya Deborah J. Bennett. Kita akan fokus terutama di bab 2 dan bagian-bagian terkaitnya. Jadi, misi kita kali ini adalah membongkar salah satu fondasi logika, yaitu pernyataan, semua S adalah P. Kita bakal lihat kenapa sih membaliknya itu sering jadi blunder logika. Terus, gimana keakraban kita sama suatu topik itu bisa jadi teman sekaligus musuh. Dan juga, dilema abadi antara bahasa yang super jelas tapi kaku versus bahasa yang ringkas, tapi ya gitu, sering ambigu. Siap nih untuk mengungkap beberapa trik bahasa yang sering mengecoh penalaran Anda? Yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Tepat sekali. Kita akan lihat nih gimana logika formal sama bahasa sehari-hari itu seringkali kayak jalan di rel yang beda gitu ya. Paham soal aturan dasar logika dan jebakan-jebakan umumnya itu penting banget supaya Anda bisa bernalar lebih tajam. Dan ya, nggak gampang terkecoh sama argumen yang kelihatannya sih meyakinkan, tapi sebetulnya rapuh secara logika. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu deh. Pernyataan semua S adalah P. Kedengarannya simpel ya? Tapi ini punya struktur khusus dalam logika. Betul. Ini namanya proposisi afirmatif universal. Dibilang universal karena dia mencakup semua anggota kelompok S, 100%, tanpa kecuali. 100% ya? Iya. Contoh klasiknya, semua ibu adalah orang tua. Nah, kata semua itu punya kekuatan penuh di situ. Yang menarik nih, logika klasik itu bahkan memperlakukan pernyataan tentang satu individu, misalnya, Sokrates adalah orang Yunani. Itu seolah-olah universal juga. Oh gitu. Gimana tuh maksudnya? Logikanya menganggap ini setara dengan semua hal yang identik dengan Sokrates adalah orang Yunani. Jadi kelas Sokrates ini dianggap cuma punya satu anggota, tapi tetap aja diperlakukan dalam kerangka universal. Tujuannya biar aturan logikanya konsisten gitu. Oke. Jadi biar rapi aturannya ya. Pernyataan tunggal pun dipaksa masuk kerangka universal. Nah, secara struktur, semua S adalah P. Ini maksudnya gimana hubungan S dan P-nya? Secara visual, coba Anda bayangkan ada dua lingkaran. Lingkaran S, misalnya ibu, itu sepenuhnya ada di dalam lingkaran P, orang tua, yang lebih besar. S di dalam P ya? Ya, ini konsep inklusi kelas. Kelas S termasuk di dalam kelas P. Diagram yang sering dipakai buat ini kayak punya Euler atau Leibniz, gambarinnya persis gitu, S di dalam P. John Venn punya cara gambar sedikit beda, pakai dua lingkaran tumpang tindih. Tapi intinya sama aja. Area S yang di luar P itu kosong. Artinya semua S pasti ada di dalam P. Oke. Nah, memahami struktur satu arah, ini S masuk ke P ini, penting banget sebelum kita bahas kesalahan yang paling sering kejadian. Nah, ini dia nih bagian yang sering bikin salah kaprah. Banyak orang kayaknya otomatis gitu ya, berpikir kalau semua S adalah P itu benar, pasti kebalikannya. Semua P adalah S juga benar. Kita sering pakai istilah vice versa atau kebalikannya seolah otomatis berlaku. Tapi ternyata ini jebakan ya. Tepat sekali. Ini kesalahan logika klasik yang namanya fallacy of conversion. Kesalahan konversi. Kita ambil contoh tadi. Semua ibu adalah orang tua. Itu kan benar. Tapi kalau dibalik, semua orang tua adalah ibu, ya jelas salah dong. Ada ayah kan? Iya juga ya. Atau contoh lain dari buku. Semua dosen adalah pegawai universitas. Benar. Tapi kalau dibalik, semua pegawai universitas adalah dosen. Ya belum tentu. Ada staf admin, ada petugas kebersihan. Pustakawan, banyak lagi. Jadi, nggak otomatis berlaku kebalikannya. Wah iya juga ya, kita sering banget loh melakukan ini. Tanpa sadar, kenapa ya kita gampang banget jatuh ke jebakan konversi ini? Apa memang bawaan otak kita gitu? Menariknya, ada penelitian dari psikolog perkembangan terkenal, Inhelder dan Piaget. Mereka nunjukin kalau anak-anak kecil, usia 5-6 tahun gitu, itu udah kesulitan sama konsep ini. Waktu mereka ditunjukin sekumpulan balok warna-warni, mereka susah paham kalau pernyataan semua kotak berwarna putih
itu nggak sama artinya dengan semua yang putih adalah kotak. Oh iya, kenapa gitu? Apalagi kalau di situ ada benda putih lain yang bukan kotak. Ini nunjukin betapa susahnya memahami konsep inklusi kelas secara intuitif, bahwa kelas kotak putih itu ada di dalam kelas benda putih, tapi nggak sebaliknya. Otak kita kayaknya punya tendensi alami buat nyederhanain hubungan jadi simetris, jadi dua arah. Padahal logikanya cuma satu arah ya. Betul, padahal logika menuntut pemeriksaan yang cermat. Jadi pelajaran penting di sini buat kita semua, buat Anda juga, jangan pernah berasumsi kalau suatu hubungan semua S adalah P, itu otomatis berlaku sebaliknya. Harus selalu cek kebenaran semua P adalah S secara terpisah. Persis. Jangan biarkan intuisi jalan pintas ngalahin logika. Kesadaran ini aja udah langkah besar banget buat menghindari argumen yang keliru. Oke, jadi kita udah tahu soal jebakan konversi. Sekarang ada pertanyaan lain nih yang menarik. Gimana kalau topiknya itu kita udah kenal baik? Familiaritas itu bantu kita mikir logis atau malah jadi bumerang? Rasanya sih kalau kita tahu topiknya, mestinya lebih gampang ya nalarnya. Intuisi Anda bilang gitu. Dan ada benernya juga. Tapi ceritanya agak lebih kompleks dari itu. Ada studi klasik dari M.C. Wilkins tahun 1928, ini ngasih gambaran awal yang menarik. Waktu partisipan dikasih premis yang isinya familiar, misalnya, semua mahasiswa baru wajib ambil mata kuliah sejarah I. Mereka ternyata jarang banget bikin kesalahan konversi. Oh, bagus dong. Iya, bagus. Mereka jarang bilang semua yang ambil sejarah I adalah mahasiswa baru. Logikanya jalan di sini. Tapi... Nah, ada tapinya nih kayaknya. Ya, tapinya adalah mereka justru lebih sering bikin kesalahan inferensi jenis lain. Kesalahan lain gimana tuh? Dari premis semua maba ambil sejarah I, mereka cenderung nyimpulin beberapa mahasiswa yang ambil sejarah I bukan maba. Nah loh, kesimpulan ini mungkin aja benar secara fakta di kampus itu. Mungkin ada kakak tingkat yang ngulang atau ambil juga kan? Iya, bisa jadi. Tapi kesimpulan itu nggak bisa ditarik secara logis hanya dari premis awal. Premis awal kan cuma ngomongin maba, nggak bilang apa-apa soal mahasiswa lain. Wah, jadi pengetahuan dunia nyata mereka nyusup gitu ya ke dalam penalaran logisnya. Betul, itu dia masalahnya. Menarik banget. Jadi karena mereka tahu situasi nyata di kampus, mereka malah nyimpulin sesuatu yang nggak ada di premis. Terus gimana kalau materinya dibikin abstrak? Pakai simbol aja misalnya. Semua A adalah B. Hasilnya beda. Nah, disinilah kontrasnya kelihatan. Dengan materi abstrak kayak semua A adalah B, partisipan justru lebih sering melakukan kesalahan konversi. Semua B adalah A. Oh, malah kebalik ya? Iya. Mungkin karena nggak ada konteks nyata yang bantu mereka melihat kesalahannya. Tapi mereka lebih jarang bikin kesalahan inferensi kedua tadi. Mereka jarang nyimpulin beberapa B bukan A. Jadi familiaritas itu efeknya bisa dua arah gitu ya? Persis. Tunggu dulu, ini agak berlawanan sama intuisi ya. Jadi, kalau topiknya kita kenal, kita kurang salah membalik pernyataan semua P adalah S, tapi lebih salah nyimpulin hal lain di luar premis. Tapi kalau abstrak, kita lebih salah membalik tapi kurang salah nyimpulin hal lain. Kenapa bisa seribet itu ya? Kuncinya kayaknya ada di bagaimana familiaritas itu memicu pengetahuan atau pengalaman pribadi kita. Contoh bagus dari buku Bennett itu soal suami seorang penyanyi. Dia tahu banget istrinya punya good chops, soalnya bagus gitu ya, tapi jelas bukan horn player, bukan pemain alat musik tiup. Oke. Jadi waktu dia dihadapkan sama pernyataan keliru semua orang yang punya good chops adalah horn player, familiaritasnya sama kasus istrinya langsung ngasih counter example, contoh penyangkal yang kuat. Jadi dia langsung tahu itu salah? Betul, dia tahu itu salah karena dia punya contoh nyata. Di sini, familiaritas membantu nolak konversi yang keliru. Oke, itu contoh familiaritas yang ngebantu. Terus, kapan familiaritas bisa ngehambat? Familiaritas bisa menghambat ketika pengetahuan luar itu bikin kita nambahin asumsi yang nggak ada di premis. Ingat contoh tadi. Semua maba ambil sejarah I. Iya. Pengetahuan bahwa mahasiswa lain juga mungkin ambil mata kuliah itu bikin orang salah nyimpulin beberapa yang ambil sejarah I bukan maba. Atau contoh lain, pengumuman, semua senior harap segera melapor ke auditorium. Secara alami, kita mungkin mikirnya hanya senior yang dipanggil. Ya biasanya gitu. Tapi premisnya kan nggak bilang gitu. Bisa aja ada pengumuman lain sebelumnya buat kelompok lain, kan? Atau contoh lain lagi dari tugas seleksi Watson yang terkenal itu. Kalau aturannya abstrak,
Jika kartu punya vokal di satu sisi, maka punya angka genap di sisi lain. Orang susah nentuin kartu mana yang perlu dibalik buat ngecek aturan. Oh, yang itu ya? Susah emang. Tapi kalau aturannya familiar, jika seseorang minum bir, maka usianya harus di atas 19 tahun. Orang jauh lebih gampang tahu kartu mana yang harus dicek, yaitu kartu minum bir dan kartu usia 16. Benar juga. Nah, di sini familiaritas sama konteks aturan sosial itu memudahkan penalaran logis. Jadi kesimpulannya nih, familiaritas ini benar-benar kayak pedang bermata dua ya buat penalaran logis Anda. Bisa bantu banget nemuin contoh penyangkal atau pahamin konteks. Tapi di sisi lain, bisa juga ngejerumusin kita buat masukin asumsi atau info dari luar yang sebenarnya nggak relevan sama premis logis yang lagi dievaluasi. Tepat sekali. Jadi pelajaran utamanya di sini, kenal sama topiknya memang bisa bantu Anda mencium argumen yang salah atau nemu sanggahan. Tapi Anda harus ekstra hati-hati biar pengetahuan atau asumsi pribadi Anda nggak membajak proses penalaran logisnya, yang seharusnya cuma didasarin sama informasi di premis aja. Disiplin misahin keduanya itu kuncinya ya? Harus. Itu dia kuncinya. Oke, nah ini membawa kita ke dilema berikutnya yang menarik, yaitu pertarungan antara bahasa logika yang presisi tapi kaku sama bahasa sehari-hari kita yang lebih efisien tapi seringkali ambigu. Contoh yang dikasih di buku itu soal guru di kelas. Kalau guru bilang, semua murid yang duduk tenang selama tes boleh main di luar. Secara logika formal, pernyataan itu kan sebenarnya nggak ngelarang murid yang ribut buat ikut main juga. Persis. Guru kan cuma ngejamin nasib si murid tenang aja. Ya, logika formal cuma ngambil makna minimal dari apa yang dikatakan. Pernyataan itu cuma janji buat yang tenang, nggak ada info soal yang ribut. Tapi, ya dalam praktiknya hampir pasti deh, baik si guru maupun murid-muridnya pahamnya beda. Gimana tuh pahamnya mereka? Mereka mungkin ngartikannya sebagai hanya murid yang duduk tenang yang boleh main di luar, atau kalau kamu mau main di luar, syaratnya ya harus duduk tenang. Yang ribut, ya nggak boleh main. Itu kan biasanya. Iya sih, bener banget. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa pemahaman kita sehari-hari sering melanggar aturan logika formal? Nah, ini karena dalam komunikasi sehari-hari, kita itu beroperasi pakai prinsip yang beda. Kita ngutamakannya efisiensi sama kerjasama. Ada tuh namanya prinsip kerjasama Gratian dalam linguistik. Intinya, kita berasumsi lawan bicara kita itu kooperatif. Mereka ngasih info yang relevan, secukupnya, nggak berlebihan, dan benar sejauh yang mereka tahu. Oke. Karena asumsi ini, kita sering ngebaca makna lebih dari yang secara harfiah dikatakan. Kita cenderung interpretasiin pernyataan kayak contoh guru tadi secara bikondisional. Seolah berlaku dua arah. Jika tenang, maka boleh main, dan jika boleh main, maka pasti karena tenang. Ini kan jauh lebih efisien daripada guru harus bilang panjang lebar. Murid yang tenang boleh main, murid yang ribut nggak boleh main. Jadi kita ambil jalan pintas interpretasi ya, demi efisiensi? Betul. Jadi kayak ada dua sistem bahasa gitu ya yang kita pakai. Satu buat logika formal yang ketat, satu lagi buat percakapan praktis sehari-hari yang penuh asumsi dan konteks. Lalu gimana logika formal ngatasin kasus-kasus yang lebih aneh lagi? Misalnya pernyataan tentang sesuatu yang mungkin nggak ada. Contohnya, katakanlah saya nggak punya mobil Ferrari. Terus saya bilang, semua Ferrari saya berwarna merah. Menurut logika, pernyataan saya tuh bener atau salah ya? Rasanya aneh gitu. Itu pertanyaan bagus yang nunjukin isu asumsi eksistensial dalam logika. Logika klasik itu punya prinsip dasar namanya hukum tengah yang ditiadakan, law of excluded middle. Intinya, setiap proposisi haruslah benar atau salah, nggak ada pilihan ketiga. Nah, pernyataan tentang Ferrari saya yang padahal nggak ada itu kan bikin masalah buat prinsip ini. Gimana nilai kebenarannya? Nah, iya gimana tuh? Para logikus punya pendekatan beda-beda. Ada yang nganggap proposisi universal kayak gitu cuma bermakna kalau subjeknya, Ferrari saya, beneran ada atau punya anggota. Kalau enggak, pernyataannya dianggap nggak bisa dinilai atau bahkan nggak bermakna. Pendekatan lain, sering divisualisasiin pakai diagram Venn atau Euler-Leibniz, itu fokus ke struktur logisnya. Pernyataan, semua S adalah P, secara struktur artinya nggak ada S yang bukan P. Oke. Jadi, semua Ferrari saya berwarna merah artinya nggak ada Ferrari saya yang nggak berwarna merah.
Nah, karena memang nggak ada Ferrari saya sama sekali, ya otomatis nggak ada juga yang warnanya bukan merah. Jadi secara kosong gitu, vakuosly, pernyataan itu bisa dianggap benar menurut struktur logisnya, terlepas dari eksistensi Ferrarinya. Wah, rumit juga ya ternyata cara logika nanganin hal-hal kayak gitu. Terasa sedikit kaku dan nggak intuitif ya dibanding cara kita ngomong biasa. Betul sekali. Ini nunjukin betapa logika formal itu butuh definisi dan aturan yang sangat ketat dan presisi buat ngindarin ambiguitas. Yang kadang bikin dia terasa beda dari keluasan dan ketergantungan sama konteks dalam bahasa alami kita. Jadi, pelajaran pentingnya di sini buat Anda, sadari kalau bahasa sehari-hari itu seringkali efisien tapi curang secara logika demi kelancaran komunikasi. Penting banget buat sadar perbedaan standar ini waktu Anda nilai sebuah argumen. Apakah argumen ini dimaksudkan buat memenuhi standar logika formal yang ketat atau standar percakapan biasa yang ngandelin banyak asumsi bersama? Itu beda. Oke, jadi kita udah kupas cukup dalam nih beberapa jebakan logika yang sumbernya dari cara kita berbahasa berdasarkan buku Logic Made Easy. Poin-poin kuncinya, pertama, ingat struktur semua S adalah P, itu satu arah ya, S di dalam P. Jangan gampang kejebak ngebaliknya jadi semua P adalah S. Betul. Terus familiaritas Anda sama topik bisa jadi kawan, bantu cari contoh penyangkal, tapi bisa juga jadi lawan, bisa masukin asumsi dari luar. Hati-hati di situ. Dan terakhir, waspadai perbedaan antara bahasa sehari-hari yang ringkas tapi ambigu dengan bahasa logika yang presisi tapi kadang terasa kaku. Kesadaran akan nuansa-nuansa ini benar-benar aset berharga loh dalam kehidupan Anda. Coba pikirin deh, pas Anda baca instruksi, nyerna berita, evaluasi klaim politisi, debat di medsos, atau bahkan sekedar ngobrol santai aja. Kemampuan buat milah antara apa yang secara eksplisit dinyatakan dalam kalimat makna logis minimalnya, terus apa yang tersirat oleh konteks atau asumsi bareng, makna pragmatisnya, dan apa yang mungkin benar secara fakta di dunia nyata, tapi belum tentu ngikut dari premis yang dikasih. Itu beda-beda semua ya? Iya, itu semua fondasi berpikir kritis. Ini bantu Anda navigasi arus informasi yang deras dan bikin kesimpulan yang lebih cermat dan, ya, bertanggung jawab. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungin. Kalau kita lihat betapa bahasa alami kita ini penuh sama asumsi, konteks, makna tersirat yang sering melanggar aturan logika formal demi lancarnya komunikasi, seberapa jauh sih kita sebenarnya bisa atau mungkin seberapa jauh kita perlu menerapkan standar logika formal yang kaku itu dalam interaksi kita sehari-hari? Apakah tujuannya harus selalu capai presisi logika murni di tiap ucapan yang mungkin malah bikin komunikasi jadi kaku dan gak efisien? Ataukah tujuannya adalah komunikasi yang efektif, yang pesannya nyampe dan dipahami bareng, meskipun mungkin secara teknis ada pelanggaran logika formal di sana-sini? Pertanyaan bagus itu. Ini pertanyaan tentang tarik-menarik konstan antara kebutuhan akan presisi dan tuntutan pragmatisme dalam cara kita berpikir dan berbahasa. Terima kasih sudah menyimak sesi Kupas Tuntas kali ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.